Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah kita sama-sama bisa duduk di majlis taklim al-mukhlisin kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bisa duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut daripada kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang kita hormati Ustazah Haja Dimi dan yang kita hormati Ustazah Haji Halimah, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ustazah Ma'wa, dan yang saya hormati Ibu Haja Nunu, nama ayahnya Ruki, Oma, Umi dan ayah Ruki, semuanya walaupun tidak hadir. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyebut memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian cinta, tuhibbunallah, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad SAW Allah pernah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad perlu diikuti. Makanya di sini ada dua cara untuk mengikuti Nabi SAW. Yang pertama, mengikuti akhlaknya. Dalam suatu riwayat dikatakan Nabi SAW kalau beliau ingin pergi menunaikan salat jamaah, itu kalau orang Arab namanya tingkat dua. Itu ada yang mengatakan nenek-nenek, ada yang mengatakan anak muda. Nabi SAW setiap jalan selalu diludahi dari atas oleh orang tersebut. Nabi Muhammad memandang orang tersebut bukan kesal, bukan gedek, tapi Nabi Muhammad SAW dengan memandang dengan senyum. Nabi Muhammad 5 waktu selalu diludahi oleh orang tersebut, tapi Nabi nggak marah, Nabi nggak kesal, malah Nabi mengucapkan, Nabi malah bersenyum kepada orang tersebut. Suatu ketika Nabi SAW 5 waktu tersebut tidak pernah lagi diludahi oleh orang tersebut. Nabi cari kemana itu orang, Nabi cari info kepada tetangga-tetangganya, ternyata orang tersebut mengalami sakit. Maka Nabi SAW langsung OTW daripada ke rumah untuk mengambil makanan, untuk mengajak keluarganya, untuk bersilaturahmi kepada orang yang meludahi Nabi SAW. Pertanyaannya, kita mau gak datang ke rumah orang yang musuhin kita? Nggak bakalan mau gitu, males gitu. Tapi Nabi Muhammad gak begitu. Nabi Muhammad hatinya bersih. Nabi Muhammad tetap datang ke rumah orang tersebut silaturahmi. Dia mengetuk pintunya, Assalamualaikum, dan langsung dibukakan pintunya oleh musuh yang meludahi Nabi SAW. Nabi peluk musuh tersebut dalam keadaan sakit. Nabi menanyakan, apakah kamu hari ini tidak meludahi mukaku lagi? Kata musuh tersebut, hari ini ya Rasulullah, aku telah sakit. Maka Nabi SAW mendoakan orang tersebut, dan orang yang meludahkan Nabi boleh mengatakan apa? Sesungguhnya tidak ada akhlak yang paling baik, yang paling mulia melainkan akhlak Nabi SAW. Orang tersebut dia orang kafir, maka orang tersebut langsung taubat, langsung syahadat di depan Nabi SAW. Nabi itu pemaaf, nggak kayak kita kesalahan orang dikit nggak mau maafin, sampai hari kiamat nggak maafin.
Tuh, masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memaafkan. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di kota Madinah. Berdakwah di kota Madinah itu masih ada pamannya yaitu Abu Thalib. Saat meninggalnya Abu Thalib, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang kafir di Mekah. Nabi dimusuhi hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dicekek, hampir pengen dibunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad sudah dakwah di situ tidak diterima, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk melakukan dakwah di sana. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif karena dua alasan. Yang pertama, Nabi ingin berdakwah, dan yang kedua karena itu tahu kesedihan. Karena apa? Karena meninggalnya orang yang paling dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjaga Nabi. Yang saat kakeknya meninggal, Abu Thalib menjaga Nabi, merawat Nabi, mengajarkan Nabi cara berdagang hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedagang yang sukses. Abu Thalib saat beliau meninggal, Nabi makin dimusuhi oleh orang kafir hingga Nabi pun pergi ke Taif. Saat Nabi ke Taif, bukannya Nabi disambut, malah Nabi disambit. Bukannya Nabi diarak, malah Nabi ditabrak, dikata-katain oleh orang-orang di Taif. Malah mereka menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak mereka mengatai Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau majnun, engkau gila ya Muhammad. Mereka menyuruh anak-anaknya mengatakan seperti itu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak marah, nggak kesel. Nabi sabar hingga Nabi dilemparkan oleh batu hingga pelipis beliau berdarah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sabar dalam menghadapi hal tersebut. Terus juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka bercanda. Nabi nggak selalu serius, Nabi suka bercanda. Nabi bercanda, Nabi ilmu, bercanda Nabi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mau naik, ada wanita yang minta tolong Nabi naikin unta, naikin dia ke unta. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membilang, kamu jangan naik unta, naik aja anak unta. Maka wanita tersebut bingung, ya Rasulullah, kenapa saya naik anak unta? Kan tubuh saya besar, mana cukup anak unta, malah jatuh anak unta tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap unta pasti anak unta. Dalam percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga pernah bercanda dengan Siti Aisyah, dengan istri-istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi saat mendengar panggilan azan, malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kenal dengan keluarganya. Kenapa? Karena waktunya dia berkenalan dengan Allah, waktunya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu orang yang paling sabar. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah yang di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi ngobrol dan di rumah Siti Aisyah lagi masak. Nah, suatu ketika datanglah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim atau Ummu Salamah adalah salah satu daripada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa makanan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia taruh di depan meja Nabi Muhammad dan Nabi menyuruh pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ayo mari makan nih makanan dari Ummu Sulaim. Siti Aisyah saat mendengar Ummu Sulaim membawa makan pada Nabi Muhammad, dia cepat-cepat masaknya. Dia buru-buru masaknya. Pas sudah selesai dia masak, dia lempar ke piring kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak marah, Nabi tersenyum. Dia mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, lihat tuh, ibu kalian telah marah sampai dia lempar itu piring. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap sabar. Tetap sabar, betul. Nabi Muhammad
juga orang yang dermawan. Beliau dermawan dan beliau tidak pernah takut miskin. Kalau kita mau sedekah sama orang-orang yang miskin, tapi Nabi Muhammad sedekah sama siapa pun. Nabi Muhammad orang yang sedekah tidak pernah takut miskin. Kalau kita sedekah takut miskin, itu kita beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, salah satu keponakan dari Ummu Sulaim, itu salah satu Ibnu Abbas adalah orang yang saat Nabi Muhammad nginep di rumah Ummu Sulaim, beliaulah orang yang menyediakan air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas itu selalu menyediakan menuangkan air buat Nabi Muhammad wudhu. Sampai Nabi Muhammad mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihi fiddin wa alimu fit ta'wil. Maka Ibnu Abbas salah satu orang yang keilmuannya besar, keilmuannya hebat. Jika itu Ibnu Abbas dikatakan setiap hari orang bolak-balik ke rumah Ibnu Abbas dari penjuru dunia. Kenapa? Karena pengen mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan Nabi hingga beliau memiliki kepintaran yang luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dikatakan lagi terus yang kedua, cara mengikuti Nabi dengan mengikuti sunnah Nabi. Ini kita minum itu dengan 3 kali tegukan. Segelas habisin lah. Coba saya contohin. Ini cara minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau minum nggak berdiri, sebab tuh dokter juga melarang minum berdiri. Kenapa? Karena minum berdiri bukan langsung ke lambung, melainkan langsung ke jantung. Itu berbahaya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita minum duduk dengan cara yang pertama kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, habis bilang Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah, bilang begitu. Kenapa? Karena kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kita minum. Nanti di hari kiamat itu tidak ada orang yang bisa minum. Bahkan orang rela keluar agama demi cuma pengen minum. Kenapa? Karena langkahnya air yang ada di bumi tersebut. Maka kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana air ada, kita bisa minum. Tapi sayangnya orang Indonesia itu mubazir. Habis maulid itu yang di botol-botol aqua, air tinggal setengah, dia biarin aja dibuang. Habisin. Kenapa? Karena itu salah satu langkah-langkah syaitan untuk menjebak umat manusia, termasuk orang-orang yang boros. Begitu. Kembung Ustaz. Bawa pulang. Bawa pulang ya. Iya. Kalau emang kembung perutnya bisa kita siram ke tanaman, biar tanaman juga mendapatkan nutrisi air. Terus juga dikatakan oleh Al-Imam Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa yang minum kayak cara yang tadi, maka selama air masih ada di perutnya, air masih ada di tubuhnya, Allah haramkan orang tersebut dari hal-hal yang menunjukkan dia kemaksiat. Allah haramkan. Makanya kalau minum begitu, Nabi Muhammad minum begitu, setiap yang Nabi lakukan pasti ada hikmahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga kalau mau masuk masjid sunnahnya pakai kaki kanan. Kalau doa dulu benar, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nabi itu kalau masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Membaca doa juga, Allahumma inni nas'aluka min fadlik. Terus juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau pakai sendal pakai kaki kanan dulu, baru pakai kaki kiri. Kalau melepas sendal, bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lepas kaki kiri, habis itu kaki kanan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pakai sendal Nabi ajarin
kepada umat Islam. Coba agama-agama yang lain, bohong-bohong diajarin kayak begitu. Masuk WC aja nggak diajarin begitu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan umat Islam kalau masuk WC pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Saking mulianya yang Nabi SAW lakukan. Itu orang-orang ya, kalau udah bertemu Nabi Muhammad, mereka itu merasa bahagia. Suatu ketika ada sahabat Nabi, dia 1 bulan nggak ketemu Nabi, 1 bulan nggak ketemu Nabi. Maka dia bilang ke anak-anaknya, wahai anakku ya bunayya, wahai anakku, hari ini bapak gak mau makan, bapak gak mau minum, hari ini bapak mau ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Bapak kangen pengen melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajah yang bukan pendusta, yang sampai dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, sampai begitunya. Masya Allah. Nah, di sini juga Nabi Muhammad itu tangannya, kalau orang bersalaman dengan Nabi, itu tangannya Nabi tangannya lembut bagaikan sutra. Tangannya Nabi itu kalau dicium wanginya Masya Allah lebih mahal daripada minyak wangi di dunia. Suatu ketika Nabi menginap di rumah Ummu Sulaim. Saat Nabi menginap di rumah Ummu Sulaim, Nabi Muhammad tertidur di mana itu hawa panas sekali hingga Nabi Muhammad SAW berkeringat. Maka Ummu Sulaim mengambil botol kecil, dia pun mengambil keringat Nabi SAW. Nabi pun habis karena diambil oleh Ummu Sulaim, terasa tidak ada yang bangunin beliau. Padahal Ummu Sulaim lagi ngambilin keringat Nabi Muhammad. Nabi lihat, wahai Ummu Sulaim, kenapa engkau mengambil keringat aku? Apa kata Ummu Sulaim? Aku beriatibar, aku pengen bercampur minyak wangiku dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Itu minyak wangi yang paling mahal, bukan minyak wangi apa itu? Yang mahal? Bakaran yang lain-lain. Tapi minyak wangi yang mahal, minyak wangi yang bercampur dengan keringat Nabi SAW. Itu Ummu Sulaim selalu pakai minyak wangi yang hingga sahabat-sahabat itu iri pengen pakai minyak wangi Ummu Sulaim. Kenapa? Karena bercampur dengan keringat Nabi SAW. Suatu ketika ada orang yang pengen menikah, maka Nabi Muhammad SAW diundang untuk acara pernikahan tersebut. Nabi bingung mau hadiahin apa, maka Nabi mengambil keringatnya untuk menghadiahkan orang tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, apabila Nabi SAW lewat di suatu jalan, maka itu jalan menjadi harum selama 1 minggu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga itu kalau ketemu orang nggak pernah cemberut, nggak pernah kesel, melainkan Nabi selalu senyum. Maka Jabir itu mengatakan, selama saya masuk Islam, saya nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad itu mukanya asam, nggak pernah saya lihat. Tapi Nabi pernah mukanya asam, sampai dikatakan, ditulis dalam Al-Quran, abasa wa tawalla, wahai Muhammad yang bermuka masam. Suatu ketika Nabi SAW beliau itu lagi ngobrol sama orang yang penting, bahasa kita pejabat lah, orang terpenting. Maka datanglah satu orang tua, matanya buta. Beliau menanya kepada Nabi Muhammad, wahai ya Muhammad, wahai Muhammad, ajarkan saya Islam. Maka Nabi Muhammad sebagai orang bermuka masam. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur, abasa wa tawalla, wahai Muhammad yang bermuka masam. Allah tegur langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan detik itu, maka Abdullah Ibnu Mas'ud itu beliau menjadi salah satu orang muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada istri-istri beliau untuk berakhlak kepada siapapun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada cerita, itu ada orang yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaannya lidahnya salawat mulu sama Nabi, nggak pernah berhenti salawat. Suatu ketika
itu orang tersebut dipanggil oleh raja. Itu raja kesal karena orang tersebut menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu raja memanggil orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu orang tersebut langsung dipotong lidahnya. Suatu ketika orang tersebut tangis. Kenapa? Karena lidahnya nggak bisa lagi salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut pulang dan tidur. Saat tidurnya dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Tuh, dia bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun memasangkan lidahnya yang dipotong oleh raja dimasukkan ke lidah orang tersebut. Hingga esokan harinya itu orang tersebut kaget, tiba-tiba lidahnya sudah terpasang lagi. Ternyata mimpi itu benar bahwa Nabi Muhammad lah yang menyambung lidah orang tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah dengar hadis yang mengatakan bahwa siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali. Begitu. Terus Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan apa? 1 salawat dari Allah itu cukup buat orang dunia dan akhirat. 1 salawat dari Allah. Kalau kita berapa kali salawat sama Nabi Muhammad? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kita sebut salawat sama Nabi Muhammad. Tuh. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tuh ada punya paman namanya Abu Lahab. Itu Abu Lahab orang yang kagak demen sama Nabi Muhammad. Tapi suatu ketika Sayyidina Aminah itu melahirkan anak yang bernama Muhammad. Maka budaknya Abu Lahab namanya Sauban al-Aslamiyah. Itu Nabi Muhammad Abu Lahab diberitahu oleh Sauban al-Aslamiyah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab itu pun bergembira. Kenapa? Karena lahirnya ponakan beliau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saat lahirnya Nabi Muhammad, beliau gembira. Hingga itu beliau punya budak perempuan namanya tadi Sauban al-Aslamiyah. Beliau lepaskan dari budaknya, beliau merdekakan dari budaknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkat kelahiran Nabi Muhammad. Suatu ketika ada sahabat Nabi itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di akhirat. Beliau bermimpi bertemu Abu Lahab di akhirat. Itu Abu Lahab setiap hari Senin Allah ringankan siksanya. Dia tanya sama sahabat Nabi, wahai Abu Lahab, kenapa engkau setiap hari Senin diringankan siksamu hingga keluar dari jari jemarimu itu air untuk kamu minum? Apa katanya Abu Lahab? Wahai sahabat Nabi, aku mendapatkan ini karena dulu pas Nabi Muhammad lahir, aku bahagia hingga aku lepaskan satu budakku yang bernama Sauban al-Aslamiyah. Sallu ala Muhammad. Tadi sunah Nabi, ya nyambungin aja ya tadi. Sama habis itu Nabi Muhammad juga orang yang paling demen sama wangian, ya demen wangian. Walaupun tubuhnya Nabi udah wangi, tapi Nabi tetap demen dengan minyak wangi. Minyak wangi Nabi suka kasturi. Jadi kita pakai minyak wangi kasturi, begitu. Mahal. Iya. Terus juga Nabi Muhammad itu kalau jalan cepat, hingga para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah tuh, Nabi itu kalau jalan cepat, nggak bertele-tele, nggak kayak gitu. Kenapa? Karena menandakan bahwa Nabi adalah orang yang semangat. Sebab orang yang jalan pelan-pelan itu menandakan orang malas. Sedangkan Nabi adalah orang yang paling bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan kamu mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah cinta kepada kita.
Makanya Masya Allah kita mengadakan maulid. Kenapa? Karena tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah dengan tanda cinta kita kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi ayatnya, wa yaghfiru lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang duduk di majelis maulid, majelis ta'lim. Sampai Nabi bersabda, orang yang duduk di majelis ta'lim lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada 1000 kali jenguk orang sakit, lebih baik daripada 1000 kali 1000 kali mengantarkan jenazah. Tuh luar biasa duduk di majelis ilmu. Allah ampunkan dosa kita. Kita duduk di majelis ilmu doang yang Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis ilmu ini itu luar biasa sampai Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya menuju surga. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni kita dan masukin kita ke surga. Sebelum penutup ada satu cerita dari kitab An-Nasahibul Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarahkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Banzani. Itu ada hikayat yang mengatakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam iri pengen menjadi umat Nabi Muhammad karena 4 hal sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Adam iri. Kenapa? Karena Nabi Adam dulu di surga, dia di surga gitu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bikin banyak dosa, beliau bermaksiat, bahkan miliar maksiat yang dilakukan. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Begitu iri aku dengan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Adam itu makan buah kuldi, dikeluarin ke surga. Itu diterima taubatnya hanya di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dimanapun bertaubat, mau di Pondok Aren, mau di Jawa, mau dimanapun dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Itu dalam sejarah dikatakan Nabi Adam alaihi salatu wasallam itu turun di kaki gunung Himalaya. Itu Nabi Adam turun di kaki gunung Himalaya. Kalau Siti Hawa di mana turunnya? Turunnya di kota Jeddah. Di Jeddah. Masya Allah. Allahumma shayban nafi'an. Itu. Terus juga Nabi Adam ini kenapa? Karena taubatnya hanya diterima di kota Mekah. Itu yang kedua. Sedangkan umat Nabi Muhammad bisa dimanapun dia taubat, Allah terima taubatnya. Begitu. Yang ketiga, Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Adam tuh gara-gara memakan buah kuldi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lepaskan pakaiannya. Coba umat Nabi Muhammad, dia malah melepaskan pakaiannya. Padahal dia melakukan dosa, tapi tetap Allah beri dia pakaian, Allah beri dia rezeki buat memakai pakaian, tapi dia malah melepas pakaiannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kebaikan Allah kepada kita seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in
kafa betul ala billahi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah, maka azab yang pedih menanti dia. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Tuh tadi Nabi Adam dilepaskan pakaiannya gara-gara makan buah puli, begitu. Yang keempat, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau itu dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah puli dan Allah pisahkan dia dengan keluarganya. Coba kita bermaksiat kepada Allah, apakah kita dipisahkan dari ibu kita, dari anak kita, dari laki kita? Tidak dilepaskan oleh Allah, ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal maksiat yang kita lakukan luar biasa banyaknya, tapi Allah Maha penyayang kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu mereka bikin maksiat kepada Allah, langsung Allah siksa dia, langsung Allah azab dia. Tapi bagi umat Nabi Muhammad tidak langsung Allah siksa. Allah lihat kalau dia taubat, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu. Tadi 4 sudah kita sebutkan. Yang pertama, gara-gara makan buah puli, Nabi Adam keluar dari surga. Gara-gara makan buah puli, Nabi Adam dilepaskan pakaiannya. Gara-gara makan buah puli, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan gara-gara makan buah puli, Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan dengan Siti Hawa, begitu. Tuh Siti Hawa saat turun ke bumi itu hari Selasa, dan hari Selasa itu Siti Hawa pertama kali turun ke bumi itu haid. Makanya tuh hari Selasa tuh orang zaman dulu bilang hari penyakit. Kenapa? Karena disitulah Siti Hawa pertama kali haid, begitu. Betul juga tadi wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.